Udah lama nggak ketemu di sini ya? Atau belum pernah ya ketemu di sini? Iya ini. Ini tempatnya Pak Suryo yang punya rumah. Baik, teman-teman wartawan sudah siap? Ada yang baru datang tuh dari iNews. Kita tungguin ya. Kasihan kameranya soalnya masih ditenteng. Nanti kedubrangan. Orang dia kepengen di sana. Hah? Oh. Enggak, tripodnya oke, saya rasa. Baik teman-teman wartawan ya. Selamat sore, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk teman-teman wartawan. Terima kasih kehadirannya di kantor Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin menyampaikan bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Kebetulan saya didampingi dua wamen saya, Pak Tommy dan Pak Sua. Pak Anggito sedang bertugas keluar, kemudian dengan seluruh jajaran eselon 1 yang terkait sehubungan dengan perkembangan yang terjadi pada market hari ini ya. Satu, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan penjelasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2025 yang telah kami sampaikan pada konferensi pers APBN kita yang dilakukan pada hari Kamis 13 Maret 2025. Ini kami untuk menegaskan kembali mengenai posisi dan pengelolaan serta pelaksanaan APBN 2025. Pemerintah terus akan mengelola APBN 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Seperti diketahui oleh teman-teman media bahwa Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 mengenai APBN tahun 2025 menyebutkan bahwa postur APBN 2025 adalah didesain dengan rancangan defisit 2,53% dari PDB. Postur APBN dengan rancangan defisit 2,53% dari PDB ini akan terus kita jaga di Kementerian Keuangan. Terkait dengan penerimaan pajak yang kemarin juga telah disampaikan, untuk memberikan update karena dalam 1 minggu terakhir ada perkembangan yang makin positif. Penerimaan pada bulan Maret, penerimaan pajak ya pada bulan Maret terus menunjukkan tren yang positif. Penerimaan bruto untuk kurun waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 17 Maret 2025 bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan positif 6,6%. Kemarin kami sampaikan, karena ini adalah suatu perkembangan yang signifikan membaik dari yang kami sampaikan pada minggu lalu posisi akhir Februari. Pertumbuhan ini 6,6% positif lebih baik dibandingkan yang kami sampaikan pada bulan Februari akhir posisi bulan Februari yang kami sampaikan minggu lalu, yaitu pertumbuhan pajak secara bruto negatif 3,8%. Jadi dalam hal ini dalam kurun waktu 17 hari 1 sampai 17 Maret terjadi turnaround dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% akhir Februari pada 17 Maret posisi sudah positif 6,6%. Ini juga untuk menenangkan dari seluruh media maupun market yang menyoroti kemarin penerimaan negara. Saya ingin juga tegaskan bahwa penerimaan negara yang posisi Februari sesuai yang saya sampaikan sebelumnya
karena angkanya memang waktu itu belum stabil, namun juga karena ada faktor restitusi yang cukup besar secara sangat spesifik tidak berulang. Jadi tidak menjadi sebuah tren yang harusnya dibaca oleh market maupun media. Nah, pada hari ini, hari Selasa ya, tanggal 18 Maret, Kementerian Keuangan di dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN 2025, ya kan, APBN 2025 kan ada pembiayaan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Di hari Selasa ini kita melakukan lelang surat berharga negara atau surat utang negara secara rutin setiap hari Selasa, gitu ya. Jadi hari ini adalah lelang yang memang rutin dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan Undang-Undang APBN 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Teman-teman media mengikuti bahwa hari ini dinamika pasar saham cukup tinggi. Di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi, kinerja dari lelang surat utang negara atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau kita sering sebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Jadi kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid yang sangat baik, yaitu mencapai 61,75 triliun rupiah. Incoming bid ini yaitu 61,75 triliun rupiah. Itu artinya 2,38 kali lipat dari target indikatif minggu ini, yaitu sebesar 26 triliun rupiah. Gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan mentargetkan dari lelang ini adalah mendapatkan 26 triliun rupiah. Namun tawaran yang masuk adalah 61,75 triliun rupiah atau 2,38 kali lipat. Incoming bid tersebut juga berasal dari investor asing yang juga menunjukkan tingkat yang kuat. Ini menggambarkan bahwa investor asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaan kita. Incoming bid yang berasal dari investor asing mencapai 13,95 triliun rupiah. Gitu ya. Ini artinya komposisi dari investor asing terhadap total bid yang masuk, yaitu 61,75 triliun rupiah tadi, mencapai 22,59%. Nah, dengan incoming bid yang kuat, maka Kementerian Keuangan dapat melakukan pemilihan untuk memberikan award dari penawaran yang diterima, awarded bid ya dalam hal ini. Penawaran yang dimenangkan atau awarded bid mencapai 28 triliun rupiah. Ini artinya tadi disebutkan target untuk lelang minggu ini adalah 26 triliun. Kami memenangkan 28 triliun rupiah. Ini artinya di atas indikatif target yang sudah kita tetapkan. Dari awarded 28 triliun rupiah tadi,
komposisi investor asing yang memenangkan penawaran ini mencapai 5,33 triliun rupiah. Ini artinya 19,04% dari total awarded adalah dimenangkan oleh asing. Bagaimana dengan hasil yield atau imbal hasil dari surat utang negara yang dilelang hari ini? Imbal hasil atau yield yang dicapai, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan investor asing masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pasar, APBN dan juga pemerintah. Kita tanyakan kepada Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kalau dari Sri Mulyani menegaskan kalau sebenarnya kepercayaan investor ini masih tinggi, tampaknya juga untuk menanggapi anjloknya IHSG pada siang hari ini. Iyakah Anda sepakatkah dengan apa yang disampaikan Sri Mulyani tadi? Iya, ini sebenarnya kan untuk menjawab ya Bu Sri Mulyani bahwa ini kenapa indeks harga sahamnya turun, kemudian di hari yang sama lelang untuk surat utangnya sedang bagus. Jawabannya adalah karena investor sekarang sedang melakukan flight to quality. Jadi sedang berpindah nih dari aset yang beresiko tinggi, dia mengejar surat utang pemerintah karena menawarkan imbal hasil tinggi sekali nih. Jadi tenor 10 tahun surat utang pemerintah imbal hasilnya itu 7%. Di sisi yang lain, yang namanya CDS, ya ini salah satu indikator untuk resiko melihat surat utang pemerintah itu juga naik. Yang artinya investor sekarang secara rasional mengejar saja nih apa yang ada di dalam returnnya mereka sehingga bisa tetap terjaga, itu berpindah kepada surat utang pemerintah. Tapi ini bukan menjadi indikator yang bagus buat perekonomian kalau parkirnya lebih ke arah surat utang pemerintah, hanya sekedar mencari tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan ke pasar modal. Nah kalau dilihat kenapa ada konferensi sore hari ini kan bursa masih ditutup negatif. Dan masalah yang krusial yang sekarang ada adalah masalah daya beli yang harusnya konferensi pers ini termasuk paket stimulus fiskal apa nih untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat agar belanja, kepercayaan dari pelaku industri agar dia terus meningkatkan produktivitas industrinya. Nah itu yang belum terjawab. Kemudian bagaimana dengan impor barang konsumsi yang turun? Ini kenapa tidak diakui ada masalah? Cortex juga kenapa tidak diakui sebagai salah satu penyebab penerimaan negara itu turun, begitu. Tadi Menkeu juga menanggapi soal investor yang tadi kan disebutkan melebihi dari target. Tadi untuk Sunya di 22,59%. Apa yang bisa Anda baca kalau dari sini? Ya, simple bahwa resiko ekonomi domestik sedang meningkat. Kalaupun itu ada dampak dari Trump, Indonesia salah satu yang terdampak cukup besar dari efek kebijakan proteksi yang dilakukan oleh Amerika. Kemudian kenapa investor sekali lagi tertarik membeli surat utang pemerintah? Karena imbal hasil yang ditawarkan ini naik terus. Dan imbal hasil yang ditawarkan naik itu berelasi dengan persepsi resiko yang sebenarnya naik. Jadi sebenarnya bukan berita bagus juga gitu ya. Satu, utang pemerintah di Januari saja naiknya udah 40% lebih. Kemudian penerimaan pajak untuk membayar utangnya juga dalam situasi yang kurang begitu baik. Defisit anggaran sudah dibantu dengan efisiensi belanja pemerintah, tapi tetap saja masih terjadi defisit APBN. Ya, gitu. Oke, baik. Tadi juga salah satu yang ditunggu masih stimulus fiskal untuk membalikan kepercayaan masyarakat dan pelaku industri. Mas Bima Yudhistira, terima kasih sudah berbagi di Breaking News Kompas TV, dan Breaking News Kompas TV kami tutup. Sampai jumpa.